di dalam undang-undang guru dan dosen tahun 2005 itu disebutkan bahwa guru itu harus mendapatkan upah di atas kebutuhan minimum. Jadi kalau di UMR di DKI Jakarta sekarang berapa ya? 4,9 ya? 4,9 ya? Iya. 5, sudah 5 juta udah gitu. 5 juta, ya guru berarti kan 5.200.000 gitu. Iya, guru rasa Itu segitu. sudah ada undang-undangnya, tapi PP-nya belum ada. Makanya halo Pak Presiden, tolong ya. Keluarin Tolong, Pak PP, PP peraturan pemerintah. Itu tinggal ditandatangan, selesai itu masalah. Ke guru honorer yang kena cleansing nih ya. Itu ada berapa banyak sih? Hai, selamat datang di Ruang BK. Hari ini kita akan ngebahas salah satu isu yang lagi banyak banget nih diomongin di dunia pendidikan, yaitu ada ratusan guru honorer di Jakarta yang dipecat. Nah, kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita, Mas Iman dari Kepala Bidang Advokasi Guru P2G. Mas Iman, guru-guru honorer nih ya di Jakarta hampir 200 ya katanya di cleansing. Ini gimana sih ceritanya nih Mas? Apakah itu Jakarta? Apa jangan-jangan di daerah lain juga banyak ya? Iya betul. Sebelumnya memang kami ya dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, kami adalah organisasi profesi guru. Iya, sebagaimana betul. profesi lain. Profesi lain juga punya organisasi ya, gitu ya. gitu ya. Jadi memang tugas dan fungsinya adalah terutama melindungi anggotanya. Nah, karena cleansing ini, karena saya jabatannya kepala bidang advokasi. Iya, emang tugasnya ya emang untuk speak up dapat, gitu ya. emang ada SK-nya gitu kan. Wah, ini keras banget sebetulnya. Iya. Nah, jadi memang betul tadi ini sudah menjadi perhatian kami selama setahun terakhir. Setahun terakhir gitu. Jadi cleansing honorer, itu memang di DKI Jakarta, tapi fenomena guru-guru honorer diusir secara halus dari sekolah. Usir gitu ya. Iya. Itu adalah fenomena, kami menyebutnya fenomena nasional, sudah terjadi di beberapa bulan yang lalu. Wow, ternyata kalau di Jakarta baru ada, itu berarti dari aduan ya, baru Dari aduan, 200. iya. Itu pun yang ngadu. Nah, yang nggak ngadu lebih banyak kan Mas? Yang nggak ngadu kan boleh jadi lebih banyak. Oh, ya, oke. Iya. Nah, jadi kami dapat laporan awalnya dari Aceh. Dari Aceh ada ratusan guru, ribuan guru bahkan. Ribuan guru honorer. Lalu di Jawa Barat itu yang terlaporkan jadi guru-guru honorer ini 466. Wah, 400. Yang terlapor ya. Mereka digeser sedikit demi sedikit jamnya nih. Misalkan ngajar 12 jam jadi 10 jadi hilang. Jadi nurun lama-lama nggak ada nih. Ya, ketika jamnya hilang kan dia bingung mau ke sekolah mau ngapain gitu kan. Iya. Nah, itu diusir secara halus tuh dalam definisi kami ketika melihat situasi ini. Nah, kebetulan DKI Jakarta yang paling kasar. Namanya cleansing sangat non-human banget ya, non-human banget ya, gitu istilahnya ya. Kayak dibersihin nih gitu ya. Nah, jadi tanggal 5 Juli anggota kami di daerah Jakarta, salah satu wilayah DKI Jakarta melaporkan pagi hari. Pak Iman, ini saya di cleansing kan? Hah, cleansing? Saya bilang. Saya pikir ini buat muka ya. Oh, itu cleanser. Iya kan, maksudnya. Bener-bener kayak ini istilah muka. Yang maksudnya salah lapor apa bagaimana ini kan gitu kan. Coba sini saya bilang, saya forward ininya. Berdasarkan rekomendasi BPK. Itu sana ada berdasarkan rekomendasi BPK maka dilakukan cleansing guru honorer. Jadi BPK sebagai pengawas keuangan, akibatnya guru kena cleansing. Saya bilang ini tar dulu. BPK kan uang ya. Cleansing guru honorer tuh orang gitu kan. Harusnya kan yang ngurus orang bukan yang ngurus uang, kira-kira gitu. Oke, kita pelajari. Laporan kedua masuk. Ketiga masuk, keempat. Wah, ini kalau sudah berentetan begini ada kemungkinan ini adalah masalah sosial. Berarti gurunya korbannya banyak nih. Akhirnya kita koordinasi dengan teman-teman P2G di DKI Jakarta. Kita berhimpun, kita catat dulu ini fenomena personal atau struktural. Kalau personal kan berarti dia ada satu aja nih emang dia ada masalah sama capseknya ya gitu kan. Jadi ya udah. Kau punya dosa kali gitu kan. Nah, setelah kita data tuh selama berangsur-angsur itu terus meningkat angkanya dari 40, 56, 77 gitu. Nah, karena ini juga ada perihal hukum, walaupun saya di bidang advokasi gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya hukum yang menurut saya kita butuh perspektif dari ahlinya. Makanya kami bekerja sama dengan LBH Jakarta gitu. Ada juga teman-teman yang sudah berkelompok namanya guru honorer muda gitu. Jadi kita 3 lembaga tuh kita bersatu mendiskusikan gitu. Karena memang guru honorer itu secara
secara hukum positif itu memang kedudukan hukumnya memang sangat lemah. Tapi bukan berarti kedudukan hukum kita lemah kita layak untuk diperlakukan tidak adil dong gitu. Makanya kita datang ke tempat yang benar, yaitu LBH Jakarta. Kami diskusi lalu kita membuka pos pelaporan dan ya begitu seterusnya. Ternyata banyak gitu ya. Nah kalau Distrik sendiri kan bilang ini yang diklinisikan adalah guru honorer yang diangkat tidak sesuai ini ya rekomendasi. Emang harus rekomendasi Distrik gitu. Berarti dia diangkat langsung oleh kepala sekolah. Ini sebenarnya apanya salah, apa memang kenapa kepala sekolah ngide gitu untuk angkat guru honorer tapi dia nggak bilang ke Distrik gitu. Iya. Mungkin kali ini saya belain Distrik ya, belain dulu. Jadi pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah itu bukan fenomena di Jakarta saja, itu fenomena nasional. Jadi sekolah itu memang sekolah itu institusi ya, kepala sekolah lebih tepatnya seringkali mengangkat guru honorer di sekolahnya berdasarkan kebutuhannya. Nah masalahnya kenapa nggak bilang gitu ya ke Distrik? Banyak beberapa kepala sekolah yang menyatakan mereka sudah bilang, tapi pengiriman guru-guru dari dinas pendidikan maupun dari seleksi ASN itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalkan lambat berapa bulan, sedangkan mereka butuh cepat. Ya, Lalu juga gimana kalau ada kejadian guru tiba-tiba meninggal dalam 1 bulan 2 COVID kemarin banyak yang meninggal. Itu gimana? Nah ini persoalan yang sangat struktural menurut saya. Tata kelola guru itu harusnya sangat fleksibel dalam tadi memenuhi kebutuhan guru di sekolah. Iya, benar. Itu yang sering kali kami sampaikan. Kenapa kepala sekolah butuh guru, dinas pendidikan tidak menyediakan, lalu seleksi ASN juga tidak mencukupi gitu. Karena memang secara umum kita lihat bahwa antara kebutuhan dan rekrutmen itu selalu ini menurut dari Kemendikbud itu selalu turun 43%. Jadi mungkin sekitar setengahnya. Jadi kalau butuhnya 1 juta, yang keluar 500.000. Dari situ saja sudah kelihatan bakal kurang kan. Iya, Nah akhirnya kita berkesimpulan sebetulnya kita butuh guru honorer, cuman tidak mau diakui. Kita pengennya yang murah-murah kayaknya gitu. Biar kalau nggak jelas ini ya. Iya kan bisa dimurah-murahin kan. Dimurah-murahin ya. Sebenarnya guru honorer ini gini, kalau kita ngomongin tentang guru nih, berarti ada kasta-kasta guru. Kasta-kasta guru. Sebenarnya guru itu jenjangnya apa aja sih? Sebetulnya saya pernah ngebahas kasta guru ya, banyak guru yang marah sama saya gitu kan. Kasta guru. Justru sesama guru itu ada guru yang tidak tahu pengalaman guru di tempat lain. Guru swasta dan guru di lingkungan sekolah negeri itu ternyata nggak nyambung. Karena kami dari P2G pernah kita dalam satu forum membahas tentang kesejahteraan guru, baik yang P3K, yang PNS sekalipun ada yang nggak sejahtera loh, bisa. Ada. Karena dia gaji pokoknya kecil, tunjangannya tidak ada, dia belum sertifikasi, ya sama aja dia di bawah UMR gitu kan. Nah, ketika kami kumpul, itu banyak miskomunikasi. Misalkan guru-guru di sekolah negeri itu punya anggapan guru-guru sekolah swasta itu sudah pasti makmur. Anda makmur, Anda mau dapat dapodik itu gampang, nggak seperti kami gitu. Nah, guru swasta mereka guru negeri itu nggak tahu ada di sekolah-sekolah swasta itu yang kesejahteraan itu minim sekali. Misalkan digajinya 500.000 per bulan, pekerjaannya setumplak. Di swasta seperti itu masih ada. Nah jadi ini tidak saling memahami. Karena apa? Karena memang tata kelola guru kita ini terpisahnya tuh begini, vertikal dan horizontal. Terpisah-pisah, terbagi-bagi. Misal saya contoh, guru nih ya, guru di Indonesia. Oke, kita belum ngomongin kasta ya, lihat pembagiannya dulu. Kalau kita guru SD itu dikelola oleh kabupaten, SD, TK, SMP. Kalau kita guru SMA, SMK dan SLB itu dikelola provinsi. Kalau kita guru ngajar di madrasah itu dikelola oleh Kemenag. Kalau kita guru di lingkungan sekolah negeri kita dikelola oleh Kemdikbud. Kalau kita guru agama ngajar di sekolah negeri itu rumit banget, kasihan. Iya, Kemenag atau Kemendikbud? Jadi dia ngajar di Kemendikbud di sekolah nih ya, tapi tunjangan dia yang ngurus Kemenag. Itu bolak-balik itu kasihan banget. Nah inilah yang membuat guru tuh semakin terpecah-pecah sebetulnya. Makanya kemudian kalau pernah dengar ada forum guru tuh banyak banget. Forum guru honorer K2, forum guru honorer sertifikasi, forum guru seleksi P3K, P1 dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka sisa kebijakan. Jadi seleksi P3K
ada korban bikin forum. Seleksi P3K nomor yang 2022 ada masalah bikin forum lagi. Jadi kita terpecah-pecah, sulit mempersatukan itu. Karena apa? Karena tata kelola dari pemerintahnya itu yang bikin kita terpecah. Itu baru secara vertikal ya. Nah, secara horizontal kasta guru nih, kita dari mana dulu? Bawah dulu apa atas dulu? Atas dulu lah. Atas dulu. Nah, ada guru yang dia ada di langit-langit lah ya. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Itu sudah sejahtera, tidak tersentuh. Itu namanya guru ekspatriat. Guru dari luar bule ya. yang dibayar pakai dolar lah. Itu kalau kita ke pasar ke mana itu nggak kelihatan. Dia pulang sekolahnya tuh lewat mana kita nggak tahu lah ya. itu paling tinggi lah. Itu paling sejahtera. Di bawahnya itu ada juga guru-guru swasta yang memang bayarannya bagus, tapi secara karir guru PNS ya, terutama guru PNS DKI Jakarta dapat sertifikasi itu banyak yang mengatakan itu paling tinggi, paling makmur ya, paling diidam-idamkan lah ya. Nanti baru PNS di daerah-daerah lain ya. Baru nanti di bawahnya lagi guru P3K, PNS tapi kontrak. Tapi katanya sekarang dapat pensiun. Kan dulu nggak dapat dulu. Nggak dapat. Ya. Setelah kemarin ada perubahan peraturan diperbolehkan dapat pensiun. Dapat pensiun tapi kontrak. Nah, ini kami dari P2G sempat crop test juga karena gini, karir jadi guru itu kan bukan karir 5 tahunan. Iya, betul. Sempat DKI Jakarta itu mengontrak guru P3K itu 1 tahun. 1 tahun itu kan baru assalamualaikum waalaikumsalam. Benar, itu ada. Nah, kalau kondisinya kontrak 1 tahun, maka dia juga ngajarnya pasti kurang maksimal dong, karena kan ini mengenai perencanaan masa depan dia kan. Nah, di bawahnya lagi baru nanti setelah guru P3K, guru honorer tapi dikontrak oleh Pemda. Disingkatnya Honda. Oh maaf, ini bukan merek ini. Namanya memang sebutannya seperti itu, honorer Pemda disebutnya Honda. Nah, di DKI Jakarta namanya berbeda, namanya KKI, kontrak kerja individu. Intinya adalah guru yang diakui oleh pemerintah daerah. Di bawahnya lagi namanya guru honorer murni. Murni. Nah, ini yang teman-teman yang dianggap kena cleansing inilah. Oh, disitulah. Jadi mereka ini diangkat langsung oleh kepala sekolah. Status hukumnya tidak jelas, datanya juga tidak jelas, diombang-ambing dan lain sebagainya. Sebanyak apa jumlahnya di Indonesia nih guru honorer? Guru honorer itu datanya itu bercampur sebetulnya. Honorer itu bercampur, 700.000 itu campur antara 700.000 ya. Itu tuh campur antara kontrak Pemda dengan yang honorer murni. Tapi sekurang-kurangnya mereka memang statusnya tidak jelas. Maksudnya tidak ada jaminan karir di sana gitu. Bagi guru honorer itu ya. Bayangkan bagaimana mungkin kita diajar oleh guru yang tidak ada jaminan karir, kena pinjol. Bayangkan. Ya, fokusnya bukan ke murid gitu. Iya, ya, bukan nanti. ke murid. Ada yang lain mungkin ngejar jam karena sertifikatnya takut nggak cair gitu. Nah, kondisi ini saya kira harus diselesaikan dengan langkah yang sangat ekstrim sih. Kami dari P2G itu pernah bilang, udah sih bikin aja PP upah minimum guru. Kalau upah minimum buruh aja bisa, kenapa nggak bisa upah minimum? Upah minimum guru ya. Jadi semua guru apapun itu minimumnya, jabatan honorer maupun ada minimumnya. Betul. Gitu ya. Kenapa untuk buruh kita mau tapi untuk guru nggak mau gitu? Oh iya ya. Padahal sama-sama pekerja kita. Sama-sama pekerja dan guru itu penting ya. Di dalam undang-undang guru dan dosen tahun 2005 itu disebutkan bahwa guru itu harus mendapatkan upah di atas kebutuhan minimum. Jadi kalau di UMR di DKI Jakarta sekarang berapa ya? 4,9 ya? 4,9 ya? Iya. 5 sudah 5 juta gitu. 5 juta, ya guru berarti kan 5.200.000 gitu. Iya, guru itu sudah ada undang-undangnya, tapi PP-nya belum ada. Makanya halo Pak Presiden, tolong ya. Keluarin PP, peraturan pemerintah. Itu tinggal ditandatangan, selesai itu masalah. Selesai masalah guru gitu ya, minimal mungkin aja. Berat kali ini tangannya. Berat. Nah, balik lagi tadi, berarti ke guru honorer yang kena cleansing nih ya. Itu ada berapa banyak sih kalau untuk di Indonesia? Tadi di Jakarta kan tadi 200. Iya, kalau di Jakarta yang lapor ke kami itu sekitar kemarin itu kita verifikasi ada double data memang. 149 fixnya, 149 yang lapor. Nah, tapi berdasarkan pengakuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu ada sekitar 400-an. 400 dan itu katanya sesuai menurut Dinas Pendidikan DKI Jakarta sesuai dengan temuan BPK. Yang terjun ke lapangan melihat bahwa ada sekitar secara random ada 400-an guru honorer yang kategori honorer murni yang nantinya ini kena cleansing. Padahal menurut BPK itu yang di cleansing itu datanya. Rekomendasi BPK adalah cleansing data.
cleansing data, bukan cleansing bukan cleansing orangnya. Iya betul. Jadi persoalan yang terbesar kita adalah soal data. Data guru ada di mana, sudah di mana dia karirnya, sampai mana, itu sangat chaos. Misalkan saya contoh begini, kenapa seleksi P3K tahun 2023 kami dari P2G itu pernah membuka ke publik. Makanya kami pernah mau disomasi tadinya ya. Mau disomasi ya? Iya, gara-gara itu. Jadi bayangkan dia ASN P3K ditempatkan di DKI Jakarta tahun 2023. Ketika nyampe ke sekolah nggak dapat jam. Oh, nggak dapat jam. Iya. Ini jam pelajaran, ya? pelajaran. Ada dia datang ke sekolah, gurunya numpuk. Misalkan guru sejarah ada 6, padahal butuhnya 1. Itu gara-gara apa? Analisis jabatan. Analisis jabatan itu data yang diberikan dari sekolah. Sekolah kamu butuh guru berapa? 5. Oke, 5 dikasih ke dinas. Dinas mengumpulkan, diberikan ke pusat. Lalu dikirimkan kan guru kan. Terus nggak cocok dengan kenyataan. Oh, emang nggak ada ya kebutuhannya guru untuk guru apa gitu? Udah. Oh, udah. Berarti ada masalah Ada di masalah sini. di sini ya. Nggak sesuai Apakah di kebutuhan. sekolah kah ataukah di dinasnya? Kok bisa salah? Karena kami juga dapat info yang lebih memilukan itu adalah dari pusat misalkan mengatakan ada dinas-dinas pendidikan itu yang ngasih data kadaluarsa, data tahun lalu. Ya kok bisa ya? Iya, nah itu sangat memilukan sekali kalau itu memang benar terjadi gitu. Karena kenyataannya amburadul, jadi kita berarti benar ini terjadi gitu. Jadi soal analisis jabatan, tata kelola data guru pun masih bermasalah. Padahal sekarang menteri kita sangat IT banget kan ya. Harusnya IT, dong, teknologi. harusnya pakai AI Harusnya bisa. Iya dong. Nggak ada gitu. salah-salah tuh. Harusnya. Nggak update. Nah terus gimana tuh nasib guru yang kena cleansing tuh Mas Iman hari ini? Sampai per hari ini mereka masih khawatir karena beberapa tawaran dari Pemda itu memang menggiurkan ya, maksudnya tawarannya itu sesuai. Misalkan mereka dikembalikan ke sekolah, ada yang sudah dikembalikan tapi ada yang belum. Ada yang masih belum. Ada yang sudah dikembalikan ya. Sudah dikembalikan, diperbolehkan mengajar. Terus juga mengenai status, kan kalau guru itu namanya dapodik ya, data pokok pendidik gitu. Jadi ibaratnya kalau dia terdata di situ udah aman. Oh alhamdulillah saya diakui gitu kan. Nah itu ada yang masih belum pulih dapodiknya, dia boleh ngajar nih, tapi dapodik dia itu masih statusnya masih warna merah gitu, belum aktif. Nah ini beberapa guru masih ada yang seperti itu, itu walaupun tidak mayoritas gitu ya. Terus juga guru-guru ini kan tuntutan kami dari P2G itu kan mereka kembali mengajar. Terus dipulihkan kembali dapodiknya, data mereka, status mereka. Terus yang ketiga ini mereka harus diberikan kesempatan untuk seleksi KKI yang ditawarkan dan juga P3K. Dan dijamin mereka bisa mengikuti itu. Nah persoalannya seleksi KKI ini kan adalah seleksi yang umum, semua orang bisa mengikuti. Makanya teman-teman juga bertanya-tanya, ini apa bedanya? Ini bukan penawaran, orang seleksinya akan datang kok Agustus nanti gitu. Jadi kami kira masih belum memenuhi apa yang kita harapkan sih sebetulnya. Oh gitu, ya seleksi KKI itu ya di Jakarta ya. Karena kami mendapatkan berita juga ternyata tahun lalu itu seleksi tersebut tuh bermasalah. Oh, masalah gimana tuh Mas? Teman-teman guru honorer yang cerita kepada saya itu mengatakan bahwa ada misalkan situsnya itu websitenya down selama 3 hari. Oh, nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses. Terus ada juga yang mengisi error, mengisi mana jawabannya mana gitu. Terus hasilnya tidak jelas. Ada berapa nih yang lolos seleksi ini? Itu teman-teman yang melapor kepada saya itu beda-beda. Ada yang bilang 3, masa se-DKI 3 sih? Iya, padahal kan ribuan ya maksudnya yang dibuka. Iya, tuh. ada yang bilang 20, ada yang bilang 50 gitu. Nah ini simpang siur semacam ini saya kira soal transparansi kita juga butuh sih sebetulnya. Kita tuh bukan ingin mendapatkan karpet merah langsung diseleksi, enggak. Kita pengen seleksi yang adil, yang fair, yang transparan gitu. Saya kira semua orang pengen itu kan? Iya, sebenarnya pengen itu ya. Ngomong tentang tadi upah minimum guru nih. Kan kita ngomongin kesejahteraan guru. Semestinya ada dong, buruh aja punya gitu. Emang gaji guru honorer tuh berapa sih Mas? Kalau di sekolah-sekolah? Variatif ya. Kalau honorer murni lah gitu ya. Honorer murni kalau di mana DKI apa luar DKI? Luar DKI berapa? Luar DKI berapa? Luar DKI itu masih sampai 300.000 masih ada. Per Sebulan bulan ya? 300.000 ada. Sebulan 300.000 itu masih ada. Itu pun dirapel per 3 bulan karena dana bos itu nggak langsung cair. Oh, yang nggak langsung cair per bulan gitu ya. Gitu. Di DKI Jakarta ada yang mungkin dapatnya sekitar
variatif ya. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada juga guru honorer DKI yang dapat 4,6 juta ada gitu. Tapi variatif gitu. Nah inilah yang kami harapkan tuh tidak seperti itu. Jadi kerja itu kan jelas ya, dia beban kerjanya berapa sih gitu. Dibayar sesuai aja lah, nggak minta dilebih-lebihkan gitu. Jadi seperti itu. Kalau di daerah itu honorer murni itu ya antara 300 sampai 1,5 juta lah gitu. Makanya beberapa daerah misalkan Jawa Tengah tuh sudah ada upah minimum guru untuk setingkat Jawa Tengah tapi SMA berarti kan. Itu sudah ada 2 juta misalnya. Sudah ada 2 juta. Provinsi mana aja tuh udah? Yang baru saya lihat Jawa Tengah. DKI juga ada tapi yang untuk KKI doang. Untuk KKI aja. Iya, honorer gitu. murni belum ya? Belum gitu. Makanya kemudian kita harus sama-sama membuka mata lah. Ini ada loh kayak begini. Ini gimana ngurusnya loh gitu. Jangan tutup mata. Iya, soalnya kan kayak banyak viral gitu ya di IG. Gajinya tuh kecil banget padahal kerjaannya banyak gitu. Itu juga ada sekolah swasta ada. Oh, ada sekolah swasta juga ada. Begitu gitu. Makanya kemudian ada kejadian kan ketika seleksi P3K pertama kali dibuka oleh Kemendikbud tahun 2021. 1 juta untuk 1 juta guru waktu itu. Itu sekitar berapa puluh ribu guru-guru swasta itu migrasi ikut seleksi ya. Makanya beberapa organisasi yang menaungi sekolah swasta seperti Muhammadiyah, NU, LP Ma'arif itu sempat memprotes. Jangan culik guru-guru kami gitu. Meskipun sebetulnya kita juga tanda petik ya kalau sejahtera mah mungkin bertahan kali ya gitu kan. Nah, tapi sebetulnya ada solusinya. Solusinya itu namanya DPK. Apa tuh? Itu adalah sistem yang zaman dulu dihapus, yaitu guru perbantuan. Jadi gini, misalkan nih, kita punya sekolah nih. Sekolah kita menengah ke bawah nih. Kita nggak sanggup gaji guru. Tapi guru kan harus sejahtera juga kan. Kan dilema nih misalkan. Kalau memang nggak ada budgetnya gitu kan. Nah itu caranya apa? Dia diseleksi ikut seleksi ASN P3K. Terus dia tetap mengajar di sekolah swasta tersebut. Artinya sekolah swasta mungkin bayarnya cuma 1 juta, tapi tambahin negara 3 juta. Ada dari negara gitu ya. Kan artinya memenuhi tingkat minimum tuh. Nah itu bisa jadi solusi. Kenapa? Karena sebetulnya ketika sekolah swasta menyelenggarakan pendidikan, dia membantu negara kan. Iya betul. Karena sekolah itu bukan amanat pribadi kan. Dia adalah amanat undang-undang. Jadi sekolah itu sudah membantu. Makanya kami berharap dengan adanya upah minimum mungkin masih ada ribut-ribut tuh. Tapi nanti negara ikut ngebantu. Kami juga sudah ngasih opsi ini ke DPR, Komisi 10, ke Kemendikbud. Cuman kami belum melihat respon positif gitu. Karena menurut kami itu bagus. Jadi walaupun dia ngajar di swasta, dia terjamin sejahtera. Yang penting angka minimumnya itu loh. Angka minimumnya itu tuh ada. Iya gitu ya. gitu. Dari situ saya kira bisa menyelesaikan masalah kalau mau. Kalau mau. Sebenarnya bukan kalau bisa, kalau mau ya. Iya betul. Nah, menurut Mas Iman, ini Menteri Pendidikan kita udah sering banget berganti gitu ya. Ngaruh nggak kesejahteraan gurunya? Yang ngaruh lah. Lebih baik nggak atau enggak? Ngaruh sekali menurut saya. Sangat ngaruh sekali karena kita tahu lah kalau pemerintahan kan top down, mau dia seperti apapun menterinya gitu ya. Tetapi kemudian kalau perspektif lapangannya jauh lebih luas, kami kira mungkin kebijakannya jauh lebih fleksibel gitu. Karena kan pendidikan ini kan mengurusi kenyataan kan. Gitu. Kita punya idealisme, kita punya capaian gitu. Kita juga tidak bisa terburu-buru. Ganti kurikulum, saya aneh itu begini ya. Sekarang kita tuh dipenuhi oleh kampanye bahwa kita jangan ganti kurikulum gitu. Tapi Anda juga ganti kurikulum gitu kan gitu. Anda boleh tapi kami nggak boleh gitu kan gitu kira-kira gitu. Makanya sebetulnya kalau guru menolak kurikulum, sebetulnya itu bukan penolakan yang sangat ekstrim. Karena pada akhirnya guru akan pakai kurikulum itu gitu loh. Apa yang ditolak sebenarnya? Kita ini ingin diperbaiki dan disesuaikan. Bayangkan perubahan kurikulum. Isi kurikulumnya itu selama 3 tahun itu ganti 6 kali. Capaian pembelajaran namanya. Capaian pembelajaran ganti 6 kali? Iya. Bayangkan, sedangkan kita merencanakan pembelajaran setahun sekali. Baru kita merencanakan sudah ganti lagi. Nah itu terjadi. Anggaplah itu sudah selesai, sudah ditetapkan dan lain sebagainya. Tapi kami tetap berharap kurikulum ini melihat kondisi lapangan gitu. Karena kalau tidak melihat kondisi lapangan, yang
yang terbantu hanya sekolah-sekolah tertentu yang sangat siap, kita tahu. Aksesnya mudah gitu, internetnya ada fasilitasnya gitu. bagus, udah pakai iPad, itu kan enak. Berarti kalau kayak gitu apanya nih yang kurang nih Mas Iman? Maksudnya Indonesia kan memang beragam gitu ya. Ada yang akses internet cepat, ada yang lambat gitu kan, ada yang mudah terjangkau transportasi, ada yang enggak. Apakah memang belum merata gitu? Saya kira sosialisasi dari Kemendikbud. Saya kira kebijakannya juga harus fleksibel. Jadi kurikulumnya ngaku fleksibel gitu, tapi kebijakannya nggak fleksibel. Kebijakan dari Pemda atau dari Kemendikbud? Semuanya. Misalkan saya contoh, kebetulan saya nulis di Kompas. Oh iya. Saya nulis di Kompas, di opini gitu ya. Itu soal ambisi teknologi pendidikan kita. Oke. Jadi saya melihat bahwa teknologi pendidikan itu baik apa enggak sih? Pasti baik kan. Nah, pasti baik itu adalah sesuatu yang menutup kritik, seolah-olah sudah pasti baik, jadi ini nggak mungkin salah loh gitu kan. Nah itu menurut saya itu suatu persoalan, karena alat itu pasti bisa salah kan, dia selalu udah mata pisau. Nah jadi misalkan satu contoh, ini soal kebijakan yang kita terapkan ya, fleksibel apa enggak. Teknologi pendidikan, guru kalau ingin tahu kurikulum dia maka install aplikasi di handphonenya. Ada kan gitu kan. Ketika dia install aplikasi, dia belajar di sana, dia memahami kurikulum, nonton video dan lain sebagainya. Tapi itu hanya bisa diterapkan di tempat-tempat di mana handphonenya kapasitas RAM-nya, memorinya, mohon maaf nih, ini agak mending lah gitu kira-kira. Saya punya banyak teman guru-guru yang handphonenya kurang mending gitu ya. Itu siapa yang melindungi dia gitu kan, untuk bisa nonton dengan lancar gitu loh. Ya. Nah itu terjadi di kota-kota besar. Bagaimana dengan kota-kota kecil? Di Kompas sendiri saya baca, di Tolikara ada guru, karena dia guru ASN, ada kewajiban untuk mengisi e-kinerja di dalam aplikasi PMM. Dia harus ke kota dulu yang ada sinyalnya, naik ojek, harganya 500.000. Wah, untuk dapat sinyal itu, ngisi itunya ya. Kira-kira budget 500.000 boleh nggak dikeluarkan? Boleh kalau dibayarin negara. Iya, kalau negara mau. Kan enggak kan? Ini pun baru satu guru ya. Iya, itu di Tolikara, di daerah-daerah pulau-pulau terluar. Misalkan teman-teman kami mengeluh, jadi kalau listrik dan sinyalnya sudah selesai itu bagus. Nah, bagaimana cara menyelesaikan solusi ini? Saya ketika kami ya P2G, ketika kami mengkritik asesmen nasional, kami dikirimi dari guru dari NTT. Dia buka laptop di kandang kambing berdiri begini. Karena untuk mencari sinyal. Karena asesmen nasional itu ya dia mengaseskan bukan hanya gurunya saja, siswanya. Itu harus dilakukan hari itu dan harus tersambung dengan internet. Iya benar. Pertanyaan kami adalah apakah setiap kebijakan itu harus tersambung internet? Ternyata kita tahu ada namanya intranet. Jadi ada sistem data yang tidak selalu tersambung. Terputus tuh ya kan, ada kan intranet tuh kan. Nah kebijakan kita harusnya fleksibel. Daerah kota-kota besar internet, daerah 3T itu intranet. Disesuaikan dengan kondisi daerah. Betul. 2023 saya bikin opini bulan Februari, bulan Desembernya baru tuh ada namanya awan penggerak. Oh iya, aku pernah nih awan penggerak. Maksudnya. Oh itu nggak dapat, itu hak cipta saya itu harusnya gitu ya. Iya, ide saya. Tapi mungkin sama doang sama. Tapi itu maksud saya itu sangat. Bayangkan dia mau ujian, kan bisa dibawa drive-nya itu kan ke daerah terpencil, dikunci lah dengan sistem data dan lain sebagainya. Tanpa dia harus nyari sinyal gitu loh. Tanpa harus nanti nyalahin kementerian yang lain. Guru pakai aplikasi, sinyalnya nggak ada. Kementerian ini BTS-nya dikorupsi gitu. Jadi semuanya kayak nyalahin gitu kan. Kapan selesainya gitu ya. Kita harus nyari solusi kan. Solusi dari saya seperti itu dan sedang dilakukan sekarang. Kita doakan semoga berhasil sih. Oke. Berarti tentang masalah kesejahteraan guru, akses gitu. Masalah guru nih sekarang yang terbesar apalagi sih? Beban kerja. Itu lagi jadi kajian kami secara luas di P2G bagian litbang ya. Jadi bagian litbang kami itu melihat bahwa harus ada hitungan yang jelas tentang beban kerja. Karena setelah pandemik itu beban kerja bukan hanya guru ya, semua pekerja itu mengalami double Jadi waktu pandemik kita rapat online. Setelah normal tetap rapat online gitu loh. Ngalamin juga kayaknya semua pekerja juga begitu ya gitu. Iya kan? Nah, di guru juga ada. Nah, tapi di guru ini ada persoalan lain bahwa selain beban kerja ada beban aplikasi. Beban aplikasi lagi gitu. Iya. Guru agama di Jawa Timur itu kalau dihitung dia pakai 16 aplikasi.
Oh iya? Iya, 16 aplikasi untuk jadi guru Untuk jadi ASN. guru. Iya, itu ada jurnalnya. Teman kami juga yang ngerilis itu. PMM belum buat ngedit itu pakai Canva juga, pakai ini itu dan lain sebagainya. Itu untuk melaporkan, hanya untuk melaporkan, membuktikan dia ngajar. Itu aplikasi banyak. Jadi pertanyaan teman-teman kami kan ketika ada aplikasi PMM dari Kemendikbud kan, terus di situ ada namanya aksi nyata gitu ya. Jadi kita ngelakuin apapun, mau bentuknya dokumen, PowerPoint ataupun video gitu ya, kayak teman-teman guru influencer itu bisa diupload di sana sebagai aksi nyata. Kebayang nggak kalau ada guru hebat tapi dia nggak bisa bikin video, Iya benar. terus dia nggak nyata gitu. Iya, gimana dia cara terlihat eksis dia? Iya, Cara padahal kan eksisnya gimana tuh? kita jangan dibalik gitu loh. Yang real itu adalah dia mengajar yang berdampak, yang benar, yang baik, yang mensukseskan anaknya kan, entah itu dalam secara langsung atau tidak langsung. Tapi kan tidak semua itu bisa terekam. Gitu. Ada juga yang bisa merekam kan belum tentu juga dia adalah guru yang ideal gitu. Nah, ini menjadi problem kami bahwa apa yang disebut dengan belajar dengan laporan belajar, ini porsi laporan belajar terlalu lebih tinggi. Karena dunia pendidikan kita ini mulai seperti bank, evidence based learning. Gimana tuh, Mas? Jadi belajar itu disebut belajar kalau bisa dibuktikan. Oh. By dokumen kayak kita rekening bank lah kira-kira gitu. Nah, ini baik dan tidak baik. Baik karena laporannya lebih terarah. Iya, Ada laporan ada kami sudah buktinya, mengajar, ada buktinya. gitu. Tapi di kita yang kita rasakan teman-teman guru itu justru porsinya untuk mengurus laporan jauh lebih besar daripada mengajar itu sendiri. Oh, mengurus laporan lebih membebani gitu. Dia lebih membebani. Jadi beban menghabiskan waktu. Bayangkan beban kerja gurunya sudah di atas 24 jam. Berarti kan 8 jam ya, 8 jam dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia juga harus ngisi aplikasi. Ngisi aplikasi untuk melaporkan dirinya sedang ngajar. Itu ke dinas pendidikan, ke sekolah. Nanti sekolah punya beban administrasi lagi. Itu dipecah lagi tiap guru. Ada pengawas lagi, ada akreditasi lagi gitu. Nanti ada kegiatan sekolah lagi. Jadi pembimbing OSIS, pembimbing pramuka, pembimbing kegiatan sekolah, Isra Mi'raj, semuanya, panitia Agustus dan lain sebagainya. Nah, itu nggak ada yang mau menghitung secara menyeluruh. Tutup mata mereka. Kamu kan ngajar 35 jam kan? Dikiranya cuma itu doang. Padahal ada beban-beban lain gitu ya. Dan cara berpikir lain ya. Cara berpikir yang bikin aplikasi dari kementerian juga disangkanya kita tenang-tenang aja kali di tiap hari di ruang guru kali ya. Dikiranya kita tidak makanya saya kira perlu dibuka ke publik. Beban kerja ini harus kita pikirkan bukan demi gurunya. Mungkin guru cuma stres, gila, meninggal, bunuh diri ya. Tapi kan cuma gurunya. Tapi masalah ini kalau dibiarkan muridnya yang akan lebih parah. Berarti bener dong kalau misalnya sekarang guru-guru aja sudah sibuk dengan ininya sendiri, beban kerjanya sendiri gitu. Gimana dia bisa fokus ke murid gitu ya? Iya, ada jurnal yang mengatakan guru sudah burnout, bahkan burnoutnya itu bisa menular katanya. Oh, nggak murid? Ke sama guru juga. Sesama guru. Bahkan menimbulkan lingkungan toksik gitu. Makanya itu berbahaya sebetulnya, burnout. Jadi overload kerja ini. Ya. Kebetulan kami baru presentasi kemarin di seminar forum edukasi tentang aplikasi tersebut. Kami menemukan beberapa guru itu lagi ngajar sambil ngisi aplikasi. Fokusnya terbagi. Iya, jadi saya tanya, apakah ibu mengerjakan aplikasi itu dari kementerian itu sambil ngapain gitu? Ada yang jawab sambil ngajar. Intinya apa? Intinya nggak ngajar deh itu. Intinya nggak ngajar. Iya, fokus ke situ. Ini dialami oleh hampir seluruh guru. Kami survei di 213 guru di 26 provinsi. Jadi ada keumuman sih yang sama gitu. Tapi kalau kementerian mau survei hasilnya nggak akan sama. Nggak akan sama. Iya kan, kalau ada survei ada logo, kemudian pasti jawabannya bagus semua kan. Oh, dipilih. Oh enggak ya, dipilih siapa guru yang jawab. Nggak, karena guru itu sejujurnya cita-cita guru itu rata-rata jadi PNS. Dan mereka cinta negara banget. Susah nggak sih untuk dari guru honorer, guru kontrak untuk jadi guru PNS? Kalau cita-cita guru jadi PNS gitu ya? Iya, beda zaman. Setelah ada zaman CAT sekarang ya, seleksi ASN memang jauh lebih kompetitif. Saya positif dengan ada seleksi CAT semacam itu gitu ya. Karena kita juga ingin menghentikan honorer. Kita ingin ini berhenti gitu loh. Iya, gimana cara guru honorer? Udahlah jadi guru ASN. Iya, jadi kita harus menghentikan lagi, tidak boleh ada pengangkatan. Itu betul, kita setuju. Tapi yang sudah jadi guru ini kan kesalahan negara. Negara gagal
dalam memenuhi tenaga pendidik di institusinya, di sekolah-sekolah negerinya. Sehingga ada guru honorer. Sehingga gitu ada guru honorer. Jadi ini akibat Anda gitu loh, kebijakan Anda yang keliru, jadi harus dikoreksi. Next ke depan ya jangan ada lagi gitu. Makanya menurut kami yang ada ini harus, mungkin seleksi P3K itu salah satu cara agar mengakomodir teman-teman guru honorer ini supaya bisa ikut seleksi dengan baik dan benar gitu loh kira-kira. Nah tapi teman-teman guru honorer juga terkendala ternyata gitu. Dan kendala-kendala ini saya kira semua orang harus berpikir serius. Jangan guru honorer aduh rumit kayak ChatGPT aja gitu. Iya belum apa-apa udah rumit gitu kan. Ya emang rumit, Anda dibayar mahal untuk rumit gitu loh. Rumit gitu ya. Nah kan ada beberapa dibuka 1 juta P3K gitu ya. Tapi ada juga banyak katanya guru honorer yang tidak lolos seleksi karena memang tidak sesuai dengan kompetensi. Iya. Itu memang untuk menjadi guru emang harus memenuhi kompetensi itu atau gimana nih Mas Iman? Dan gimana guru-guru honorer yang mungkin sudah lama mengajar nih, misalnya udah puluhan tahun tapi memang nggak lolos seleksi gitu, nggak lolos ujiannya, nggak lulus. Jadi seleksi P3K itu kan terjadi kurang lebih sudah 3 tahun ya. Sebetulnya sebelumnya sudah 2018, tapi di era Pak Nadiem ini sudah 3 kali. Jadi semenjak Pak Nadiem menjadi menteri itu memang tidak ada PNS lagi. Jadi Semenjak P3K. Cuman P3K aja. Jadi bukan berarti tidak pernah ada ya, nanti juga mungkin ada nanti. Nah di 2021 itu kami sudah berkoordinasi dari P2G dengan kementerian. Kita mengatakan tolonglah seleksi ini bagi yang tadi ya yang tua-tua dan lain sebagainya. Itu ada kejadian mereka tuh pada saat seleksi pertama, karena mereka juga alhamdulillah mendapatkan afirmasi karena sudah lebih dari 10 tahun mengajar, itu dapat afirmasi kok, afirmasi dari kementerian pas seleksi. Ada yang jalan kaki, ada yang 2 tahun lagi pensiun. Nah ketika kami tanya kepada guru-guru tersebut, ngapain sih ibu udah 2 tahun lagi pensiun, berhenti aja sih jadi guru gitu ya, ngapain lagi seleksi gitu kan. Ternyata tidak semuanya mengejar kesejahteraan. Oh, tidak semua guru mengejar kesejahteraan. Jadi mereka mengatakan begini, kami mungkin seumur hidup kami jadi honorer, tapi kami pengen mati sebagai ASN katanya. Karena tiap tahun mereka disebut honorer, jadi ingin mengobati harga diri mereka. Ini gua ASN nih cuma 2 tahun gitu kan. Akhirnya jadi guru ASN ya, gitu ya. Itu kami kira relatif hampir selesai di 2021. Guru-guru tersebut sudah terangkat semua. Bukan semua sih, tidak, tapi sebagian besar lah sudah terangkat, karena ada guru-guru juga yang terima kasih kepada P2G sudah memperjuangkan. Karena kita meminta itu. Udah 2 tahun lagi, tolonglah seleksinya agak dipermudah gitu. Lagi pula dia bukan mau ngambil keuntungan dari negara kok, dia cuma mengambil tanda aja gitu. Kalau aku tuh udah PNS gitu ya. kan. Gitu. Karena bagi mereka seperti itu. Nah di tahun 2022 banyak masalah kan, ada yang seleksi, ada yang bermasalah, ada yang administrasi. Misalkan ngajarnya 6 tahun tapi yang terdata cuma 3 tahun karena penginputan dapodiknya bukan di hari pertama dia ngajar. Oh, inputnya telat gitu ya. Sebenarnya bukan telat sih ya. Bukan kayak telat. Ada Game of Thrones gitu kan. Game of Thrones. Ada game di baliknya. Ada Game of Thrones kayaknya untuk penempatan dapodik menurut pandangan saya selama beberapa tahun di P2G kami melihat ini gitu. Jadi dapodik itu memang di beberapa daerah sekolah negeri itu sesuatu yang diperebutkan memang. Itu kami sampai di level NUPTK ya, nomor guru lah gitu kita sebutnya gitu. Jadi itu problemnya. Nah itu yang bikin masalah. Jadi dulu itu di 2013 sosialisasi itu di berbagai jenjang dari pusat, daerah sampai lingkup lokal gitu loh. Nah itu dulu seperti itu. Kalau sekarang tuh full online hanya lewat aplikasi. Makanya kemudian beban aplikasi guru itu sangat tinggi. Jadi kita nonton video terus ngisi soal, itu kita dianggap paham kurikulumnya. Nah ini yang kami protes sebetulnya. Misalkan Pak Nadiem bicara di DPR itu selama 2 tahun 2022 dan 2023 mengatakan bahwa implementasi kurikulum merdeka sudah dilaksanakan 1,8 juta dan di tahun 2023 mengatakan sudah dilaksanakan 2,2 juta guru sudah melaksanakan ini. Dihitung dari installnya dong. Oh